Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, di sini saya sendiri Rama Maulana. Di kelompok kami ada Almas Husni Adibah, Lucia Ipani Sevik, Lilis Nurhayati, Fikri Naban, Nurul Hasanah, Eni Astuti, dan Adis Bima Ferdian. Kemudian bentuk pemikiran filsafat. Berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksudkan dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat: pertama, harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, khayalan, atau imajinasi belaka. Ciri-ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara akal sehat, bukan sekedar mengikuti sebuah common sense atau pikiran umum. Kemudian aspek kedua dari pemikiran rasio kritis itu adalah krisis atau krisis. Menurut jargon Habermas, krisis atau krisis adalah ciri pemikiran yang tidak ingin terbelenggu dalam sangkar rasio, tetapi bergulat dengan realitas kemanusiaannya yang penuh krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Pemikiran krisis berada pada tataran sosial untuk melakukan penyembuhan sosial atas berbagai fenomena patologis atau penyakit sosial berupa provokasi, rasio birokrasi, dan represi yang cenderung mendistorsi akal sehat manusia. Lanjut slide selanjutnya, berpikir radikal atau radix adalah akar. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya. Untuk menemukan dan mengangkat dasar-dasar pemikirannya secara utuh ke permukaan. Melalui cara pemikiran yang demikian itu diperoleh suatu hasil berpikir yang mendasar dan mendalam, serta sebuah bertanggungjawaban yang memadai di dalam membangun pemikiran filsafat dan pikiran keilmuan itu sendiri. Berpikir radikal menunjukkan bahwa filsafat sebagai sebuah proses dan hasil pemikiran selalu berusaha meletakkan dasar dan strategi bagi pemikiran itu sendiri, sehingga bertahan menghadapi ujian kritis atau tantangan. Zaman dengan berbagai arus pemikiran baru apapun. Kreatif, inovatif. Artinya, pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melengengkan atau memandekkan dirinya di dalam berbagai keterkungkungan dogma atau ideologi yang beku dan statis. Justru, ia selalu berusaha membangun kejataman budi untuk mampu mengeluarkan diri kebekuan inspirasi, mampu mengkritisi, memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat melahirkan penemuan-penemuan, invention, dan gagasan-gagasan baru yang lebih brilian, terbuka, dan kompetitif dalam merespon tuntutan zaman serta kemajuan-kemajuan yang penuh kejutan dan pergolakan, baik pada tataran ide maupun moral. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Heni. Berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis atau terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjajarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan atau sporadis. Justru pemikiran filsafat selalu berusaha mengklasifikasi atau menggolong-golongkan, mensintesa atau mengkompilasi atau mengakumulasikan serta menunjukkan makna terdalam dari pikiran, merangkai dan menyusunnya dengan kata atau pengertian, kalimat atau keputusan, dan pembuktian atau konklusi. Melalui sistem-sistem penalaran yang tepat dan benar, pemikiran filsafat selalu bergerak selangkah demi selangkah, dengan penuh kesadaran atau pengujian diri,
berusaha untuk mendudukan kejelasan isi dan makna secara terstruktur dengan penuh kematangan dalam urutan prosedur atau langkah berpikir yang tertib, bertanggung jawab, dan saling berhubungan secara teratur. Berpikir universal, artinya pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal, yang dapat berlaku di semua tempat. Pemikiran filsafat tidak pernah akan berhenti dalam sebuah kenyataan yang terbatas. Ia akan menerobos, mencari, dan menemukan gagasan-gagasan yang bersifat global dan menjadi rujukan pemikiran umum. Pikiran-pikiran yang bersifat partikular dan kontekstual, atau bagian-bagian yang terpisah menurut konteks, ruang, dan waktu. Diangkat dan ditempatkan atau disintasakan dalam sebuah bagian yang utuh dan universal, sebagai sebuah kenyataan eksistensial yang khas manusiawi. Selanjutnya dibacakan oleh Lucia. Istilah-istilah yang semakna dengan filsafat. Yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sebagai seorang wakil rakyat, makna filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Pengertian filsafat menurut para ahli. 1. WJS Periwadirmanita. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Yang kedua, Bertrand Russell. Filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Immanuel Kant, 1724 sampai 1804. Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok, pangkal, dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang kita dapat ketahui, metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, etika, sampai di manakah harapan kita, agama, apa hakikat manusia, antropologi. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dari fungsinya sebagai yang diketemukan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sifat dan kepercayaan terhadap hidup dari alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau dalam arti informal. Yang kedua, filsafat adalah sesuatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi arti formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisa analogis dari bahasa serta penjelasan serta tentang arti kata dan konsep, arti analis linguistik. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan diartikan sebagai oleh jawaban ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Next dibacakan oleh Ayah. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansifiknya. Filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Jakarta menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius. Sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Next. Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang
sesuai nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofi yang kuat, yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, yang membahas tentang dasar pengetahuan, kemungkinan, ruang lingkup, dan dasar pengetahuan. BAM 1995. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris. Bangsa Indonesia kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dibacakan oleh Ade. Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Littlejohn and Foss mengatakan bahwa aksiologis merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis spiritual, kedudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Ram. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.